Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film romantis, di mana film ini mengisahkan tentang gadis kaya yang mampu membeli segalanya. Namun dia tak pernah sekalipun merasakan apa artinya cinta. Hingga di suatu waktu, gadis itu pun memutuskan untuk menyewa seorang lelaki miskin guna menjadi pacar settingannya. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jadi, bagi kalian yang tidak suka bisa langsung skip videonya. Namun bagi yang suka silahkan like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. सोशल मीडिया के फिलोसोफर्स कहते हैं that age is just a number, but most don't realize 17 से 18 होते ही life adulting जोर से फेंक के मारती है. Gadis cantik ini bernama Pia Jaising. Anak tunggal dari sepasang suami istri pemilik firma hukum kenamaan yaitu Afgan dan Nila Jaising. Dengan statusnya sebagai anak pengusaha kaya, tentunya Pia mendapatkan fasilitas pendidikan yang sangatlah mewah. Saat ini, Pia merupakan siswi di Falcon High School, SMA paling elit yang ada di kota New Delhi. Sebagian besar murid di sekolah itu juga merupakan anak dari pengusaha kaya. Dan inilah kepala sekolahnya, si tukang narsis, Nyonya Coco Malhotra. Selain dikenal sebagai gadis populer yang memiliki jutaan pengikut di medsos, Pia juga memiliki dua sahabat dekat yang selalu menemaninya sejak kecil, yaitu Lia dan Salsa. Sayangnya hubungan Pia dan kedua sahabatnya itu kini sedang tidak baik-baik saja. Entah bagaimana detail permasalahannya. Namun pada intinya, Pia telah dituduh merebut cowok idamannya Salsa bernama Valdo. Yopi. Dari penampilan dan tingkah lakunya saja, jelas terlihat jika si Valdo ini adalah tipe cowok playboy dan sok ganteng. Bahkan di hadapan Lia dan Salsa, Valdo dengan pedenya mengaku jika ia dan Pia sudah lama jadian. Pia sudah berulang kali membantah dan menjelaskan bahwa ia sama sekali tak menyukai Valdo. Namun Lia dan Salsa tetap tak mempercayainya. Jadi, demi terbebas dari tuduhan itu, Pia pun terpaksa mengaku jika dirinya sudah memiliki kekasih. Hal itu jelas membuat Lia dan Salsa bertanya-tanya. Selain Pia tak pernah memposting kekasihnya di medsos, keduanya juga tak pernah melihat Pia bersama lelaki lainnya. Begitu juga dengan Valdo yang menuduh Pia telah berbohong. Come on guys. Your boyfriend, huh? Your bullshit. Guna bisa meyakinkan Lia, Salsa, dan juga Valdo, Pia pun harus memiliki kekasih secepat mungkin. Namun untuk memiliki kekasih tentunya tak segampang seperti memilih kacang. Apalagi tipikal cowok yang harus dipilih Pia adalah cowok tampan, berbadan six pack, dan juga cerdas. Pia lalu mulai menyeleksi satu persatu siswa di sekolahnya. Namun sayang, tak ada satupun lelaki yang cocok di mata Pia. Di sisi lain kita diperlihatkan pada sosok lelaki manis, bertubuh atletis dan berjenggot tipis. Lelaki itu bernama Ajun. Ajun ini berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya yang bernama Sanjay adalah dokter. Sedangkan ibunya yang bernama Nandini adalah guru di SMA tempat Ajun sekolah. Dan nyatanya, Ajun juga satu sekolah dengan Pia. Ajun memiliki sebuah impian untuk bisa kuliah di London nantinya. Namun mengingat biaya yang sangat mahal, Ajun mulai mengikuti berbagai lomba di sekolah guna bisa mendapatkan beasiswa. Dan salah satunya adalah lomba debat internasional yang akan diadakan dalam waktu dekat. Pihak sekolah lalu mengadakan voting untuk memilih siapakah yang layak menjadi kapten dalam tim debat. Berbanding terbalik dengan Ajun yang nampak santai, salah satu kandidat bernama Cecep malah menyombongkan statusnya sebagai anak pengusaha kaya. Cecep juga bilang jika dirinya lebih pantas menjadi kapten tim ketimbang Ajun yang merupakan siswa pindahan dari SMA di desa. Mendengar hinaan Cecep, Ajun tentunya tak tinggal diam. Jiwa kepemimpinan seorang itu bukan dinilai dari berapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari etika, komunikasi, dan harus bisa menjadi inspirasi bagi kelompoknya. Di mata Arjun, kesombongan Cecep jelas menunjukkan ketidakmampuannya menjadi seorang pemimpin.
Dan untuk membalas hinaan Cecep, Ajun pun tiba-tiba menunjukkan tubuh atletisnya. Pia yang kebetulan lewat di sana seketika terpana melihat betapa seksinya Ajun. Selain tampan dan berbakat, Ajun juga tak memiliki akun media sosial sama sekali. Jadi, Pia memutuskan untuk menjadikan Ajun sebagai target cowok settingannya. Meski belum saling kenal, namun Pia tak peduli dan langsung mengajak Ajun menjadi pacar settingannya. Hal itu tentu saja membuat Ajun sangat kaget. Walaupun Pia adalah gadis populer dan memiliki jutaan pengikut di medsos, namun Ajun masa bodoh dan menolak permintaan Pia. Selain itu, Ajun juga tak tahu alasan dibalik permintaannya Pia. डेट बनने की एक्टिंग करनी होगी। बिल्कुल नहीं। अर्जुन प्लीज लगता है कि तुम बताए बिना छोड़ोगी नहीं। Untuk menarik simpati Ajun, Pia lalu curhat tentang kehidupan pribadinya. Meski memiliki harta yang melimpah, namun kehidupan Pia ini tak seindah seperti yang Ajun bayangkan. Ayah dan ibunya selalu saja disibukkan dengan bisnisnya masing-masing. Selain itu, ayah Pia juga jarang pulang dan diisukan memiliki wanita simpanan. Untung saja Pia selama ini memiliki Lia dan Salsa, dua sahabat yang selalu setia menemaninya. Kini hubungan Pia dan sahabatnya itu sedang tidak baik-baik saja. Saat Salsa iseng ngecek handphonenya Pia, tiba-tiba ia mendapati adanya chat romantis dari Valdo. Hal itu tentu saja membuat Salsa begitu kecewa. Sebagai sahabat, seharusnya Pia mengerti akan perasaan cintanya pada Valdo. Meski Pia sempat menjelaskan bahwa semua itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, namun Lia dan Salsa tetap saja tak percaya. Jadi satu-satunya cara untuk membantah tuduhan itu, Pia harus membuktikan jika dirinya telah memiliki kekasih. मुझे बस कुछ दिनों के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। रिया भी मुझे माफ कर देगी और you get to be on my grid। Setelah mendengar semua penjelasan Pia, Ajun pun mulai sedikit luluh. Apalagi saat ini ia sedang membutuhkan uang untuk biaya kuliahnya nanti. Alhasil Ajun bersedia menjadi pacar settingannya Pia, asalkan Pia mau membayarnya 5 juta seminggu. Dan Pia pun langsung setuju. डील। मुझे ऐसे poses चाहिए। Untuk bisa meyakinkan teman-temannya, Pia dan Ajun akan foto mesra berduaan dengan berbagai pose yang telah Pia tentukan. Awalnya Ajun menolak, karena selain Ajun menganggap pose yang dipilih Pia sangatlah berlebihan, Ajun juga tak ingin membuat malu kedua orang tuanya. Namun karena Pia terus memaksa, mau tak mau Ajun pun bersedia melakukannya. पास आओ। अर्जुन, या? then put your hands on my waist for God's sake। Meski di awal pose nampak begitu canggung, namun lambat laun Ajun seakan mulai menikmati momen kebersamaannya dengan Pia. Entah panas cinta mulai menancap di hati Ajun, atau hanyalah sebuah kenikmatan semu. Yang pasti, Ajun mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Foto kebersamaan Pia dan Ajun yang telah diunggah di medsos seketika membuat heboh seisi SMA. Hal itulah yang membuat hubungan Pia dan kedua sahabatnya kembali baikan. Selain itu, Lia dan Salsa sangat penasaran dengan sosok lelaki misterius yang telah menjadi kekasihnya Pia. Namun Pia janji akan mengenalkan kekasihnya itu di pesta ulang tahunnya nanti. Seiring dengan rasa penasaran yang melanda Lia, Salsa, dan juga Valdo, Pia dan Ajun pun semakin menunjukkan foto keromantisannya di medsos. Sampai-sampai Pia pun diomeli oleh ibunya. तुम्हारी सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स देखी उस लड़के के साथ। आई होप हमारे स्टेटस का और अच्छे खानदान से। नेटवर्क नहीं है, मैं आपको बाद में कॉल कर। Tibalah di malam pesta ulang tahunnya Pia. Supaya kedatangan Ajun tak diketahui oleh siapapun, Pia nekat menculik Ajun. Namun saat penutup wajahnya dibuka, semua kekesalan di hati Ajun pun seketika sirna ditelan kecantikannya Pia. Sambil saling menggenggam tangan, Pia akhirnya mengenalkan Ajun pada sahabat dan semua tamu undangan yang ada. Lia dan Salsa pun menyambut Ajun dengan begitu hangat, kecuali Valdo yang sangat jealous dan langsung memalingkan wajahnya.
Valdo yang penasaran lantas bertanya pada temannya Dadang tentang status dan juga identitasnya Ajun. Valdo juga bingung, mengapa ia sama sekali belum pernah melihat Ajun, padahal Ajun satu SMA dengannya. Pia kemudian mengenalkan sekaligus menyanjung prestasi Ajun di hadapan ayah dan juga ibunya. Melihat sosok Ajun yang seperti lelaki cupu, Valdo pun tiba-tiba menantang Ajun untuk joget. Tentu saja niatan Valdo untuk mempermalukan Ajun. Namun tak disangka, Ajun mampu memukau semua tamu undangan dan membuat suasana pesta menjadi semakin meriah. आज बहुत दिनों बाद बर्थडे कैंडल्स के मैजिक में बिलीव। Di tengah pesta, Nila tiba-tiba mendatangi Ajun untuk memberikan HP-nya yang tertinggal. Nyatanya Nila telah mengetahui identitas kedua orang tuanya Ajun. Nila lalu mulai menyindir keluarga Ajun yang berasal dari desa dan memiliki penghasilan pas-pasan. Nila juga meminta Ajun untuk segera pulang disebabkan ayahnya sedang khawatir menunggu Ajun. Tentu saja ucapan Nila sangat melukai hati dan perasaan Ajun. Pia lalu meminta maaf dan memohon agar Ajun mau kembali ke pesta. Namun, Ajun yang sudah kadung sakit hati memutuskan untuk tetap pulang. Ajun juga bilang, lelaki sepertinya memang tak pantas untuk gadis kaya seperti Pia. Jadi, selamat tinggal dan selamat menikmati pesta ulang tahunmu. Tak lama kemudian Ajun dibuat panik dengan kedatangan Afgan. Berbanding terbalik dengan sikap juteknya Nila, Afgan di situ menyapa Ajun dengan begitu hangat. Selain mengundang Ajun untuk makan malam minggu depan, Afgan juga mau mengantar Ajun pulang dengan mobil mewahnya. अर्जुन Tengah malam, Ajun tiba-tiba terbangun oleh ketukan seseorang di jendela kamarnya. Dan ternyata itu adalah ulahnya Pia. Pia lalu memohon agar Ajun tetap mau menjadi pacar settingannya, tak peduli berapapun bayaran yang Ajun minta. Pia sangat senang karena Ajunlah sang ayah akhirnya mau mengadakan makan malam bersama. Ajun sangat kagum dengan kepribadian ayahnya Pia. Di sepanjang perjalanan, ia dan ayah Pia sempat saling diskusi tentang bisnis dan berbagai hal lainnya. Pia bilang semua itu karena ayahnya memang sangat menginginkan seorang anak laki-laki. Sedangkan selama ini, Pia selalu dianggap sebagai gadis lemah yang tak pantas menjadi penerus bisnis keluarganya. Mendengar curahan hati Pia, Ajun pun seketika luluh. Bahkan, Ajun mau kembali menjadi pacar settingannya Pia tanpa bayaran sedikit pun. Supaya hubungan keduanya nampak seperti sepasang kekasih, Ajun dan Pia pun sepakat melakukan berbagai hal yang bisa membangun chemistry keduanya. Seperti saling memberikan hadiah, mengucap kata cinta, dan berbagai hal romantis lainnya. Yang pasti, sejak saat itu hubungan Pia dan Ajun pun menjadi semakin dekat. Singkat waktu Ajun memenuhi undangan makan malam di kediamannya Pia. Ajun yang berasal dari desa tentu saja tak biasa dengan berbagai hidangan mewah yang telah disajikan. Ayah Pia kemudian mulai memuji bakat Ajun di bidang debat. Seandainya saja ia bisa memiliki seorang anak laki-laki, pasti hidupnya akan jauh lebih bahagia. Ucapan sang ayah tentu saja membuat Pia begitu terpukul, namun tentunya Ajun tak tinggal diam. Di mata Ajun, Pia adalah gadis tangguh, cerdas, dan memiliki pemikiran yang sangat tajam. Ajun juga yakin, suatu saat nanti, Pia akan menjadi pengacara hebat yang mampu meneruskan firma hukum keluarganya. Sometimes हम अपनों को underestimate कर लेते हैं. हम उनकी खूबियां ठीक से नहीं देख पाते. वो वर्ल्ड की बेस्ट lawyer बन सकती है. Perkataan Ajun itu seketika mengubah pandangan Afgan terhadap Pia. Setelah sekian lama, akhirnya Pia pun tak lagi dipandang sebelah mata oleh ayahnya. Mereka kemudian saling berbincang dan mendiskusikan banyak hal, di mana sang ayah sangat kagum dengan analisa dan argumentasi Pia yang begitu tajam. Really? Really? खून में तुम्हारे, it's in your blood. Untuk bisa membuat bangga ayahnya, Pia lalu memohon agar Ajun mau memasukkannya ke dalam tim debat. Awalnya Ajun menolak, karena selain permintaan Pia sangatlah mendadak, Ajun juga tak ingin fokusnya teralihkan oleh Pia.
Namun, saat Pia menatap Ajun dengan tajam, sejenak Ajun pun terdiam tanpa kata. Seakan getaran cinta mulai menyapa hati dan perasaan Ajun. Melihat kedatangan Nandini, Pia pun spontan memeluk dan memohon supaya Nandini mau membujuk Ajun. Dan atas perintah Nandini lah, Ajun pun akhirnya bersedia membantu Pia. Hi, Pia. Hey. Malamnya Pia dan Ajun memenuhi undangan makan malam dari Salsa. Ternyata Salsa hendak mengumumkan bahwasanya ia dan Valdo kini telah resmi jadian. Namun di momen bahagia itu, Valdo kembali menghina status Ajun sebagai lelaki desa yang tak pantas bersanding dengan Pia. Mendengar hinaan Valdo, Pia pun tak tinggal diam. Di mata Pia, Ajun adalah lelaki tulus yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Untuk itu Pia tak ingin lagi mendengar siapapun menghina Ajun. तुम हो कौन कुछ बोलने वाले? I feel sorry for you. अगर ये दोबारा कभी हुआ तो हमारा गैंग सच में पिया यार प्लीज. Pembelaan Pia membuat Ajun sadar akan ketulusan hati yang dimiliki oleh Pia. Ajun juga tak menyangka Pia mau membelanya, meskipun resikonya Pia bisa saja dijauhi oleh sahabatnya. Namun bagi Pia, kebenaran itu harus selalu ditegakkan. Dan lelaki baik seperti Ajun tak pantas mendapatkan hinaan seperti itu. Ajun akhirnya mengakui bahwa Pia adalah teman pertama dalam hidupnya. Ajun lalu mengutip sebuah pepatah kuno, ibarat mengunjungi sebuah rumah makan, bukan tentang makanan apa atau di mana tempatnya, melainkan dengan siapa kita bisa menikmatinya. Sejak malam itu, Pia pun telah menjadi wanita spesial di mata Ajun. Esoknya, Ajun menunjukkan papan visinya pada Pia. Di papan itu terpampang berbagai tujuan yang harus Ajun capai. Yang pada intinya Ajun ingin menjadi pebisnis sukses supaya bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Pia lalu iseng bertanya mengapa tak ada tujuan tentang cinta di dalam papan visinya Ajun. Ajun pun seketika membisu tanpa kata. Ingin sekali Ajun menjawab bahwa hatinya kini telah terisi oleh Pia. Namun di momen itu, Ajun hanya bisa tersipu malu menahan rasa cinta yang kini sudah tersemat hanya untuk Pia. Pia pun akhirnya resmi masuk menjadi bagian dari tim debat sekolah. Siang dan malam, Ajun selalu menemani dan mengajari Pia tentang berbagai metode debat. Ketulusan dan usaha Ajun pun akhirnya berbuah hasil. Dalam sesi lomba debat sekolah, meski awalnya Pia sempat gugup, namun berkat motivasi Ajun, Pia pun mampu mengalahkan Cecep. Saat makan malam bersama Ajun dan kedua orang tuanya, Pia tiba-tiba ditanyai oleh Sanjay tentang hubungannya dengan Ajun. Pia bilang, meski ia belum lama mengenal Ajun, namun Pia merasa Ajun layaknya seorang sahabat yang sangat tulus menyayanginya. Sepanjang hidupnya, Pia belum pernah bertemu dengan lelaki setulus dan sebaik Ajun. Untuk itu, ia berterima kasih atas segala hal yang telah Ajun lakukan untuknya. Hi, ma'am. Esoknya Ajun yang ditemani oleh Dadang mendatangi Nyonya Kokom guna menanyakan tentang beasiswa kuliahnya. Mengingat prestasi dan bakat yang Ajun miliki, Nyonya Kokom pun langsung memberikan beasiswa kuliah di tempat manapun yang Ajun mau. Dan ketika Kokom menanyakan kampus manakah yang diinginkan Ajun, spontan Ajun pun menjawab di kota London. Ya, hal itu dikarenakan Ajun mengetahui jika Pia juga akan kuliah di sana. Di hari perayaan Diwali, Ajun begitu semangat mendatangi Pia di kediamannya. Tak seperti pertemuan sebelumnya, di situ Ajun langsung disambut hangat oleh ayah dan ibunya Pia. Melihat betapa cantiknya Pia, gejolak cinta di hati Ajun pun semakin tak tertahankan. Seperti film-film India pada umumnya, Ajun, Pia, dan semua tamu undangan pun bergoyang dengan penuh semangat. Hingga di tengah dansa, semua perhatian tiba-tiba teralihkan oleh sosok lelaki tampan bernama Iksan.
Nyatanya Iksan ini adalah mantan kekasihnya Pia sekaligus pangeran mahkota. Dikarenakan esok Ajun akan mengikuti lomba debat, ia pun pamit pada Pia untuk pulang terlebih dahulu. Pia lalu diminta ayahnya untuk memfoto ia dan juga ibunya. Namun di momen itu, Pia malah mendapati chat dari kekasih gelap ayahnya yang menyatakan bahwa saat ini ia sedang mengandung. Seiring dengan tangisan kesedihan Pia, ibu dan ayahnya pun terlibat pertikaian yang begitu hebat. Nila tak menyangka jika Afgan bisa setega itu padanya. Seharusnya Afgan berpikir jernih dan memikirkan dampak dari perbuatannya pada mental Pia. Namun Afgan malah memilih selingkuhannya ketimbang rumah tangga mereka yang telah terjalin selama 24 tahun lamanya. 2 दिन पहले तक आपको भी लगता था ना? It's not about you, beta. I try and understand. Divorce is the only option. Pia lalu meluapkan kekecewaannya pada sang ayah. Apakah permasalahannya karena ia bukanlah anak lelaki seperti yang ayahnya inginkan? Untuk pertama kali, Pia juga berani membantah ucapan ayah dan juga kakeknya. Selama ini ayahnya memang telah memberikan segala kemewahan yang ada. Namun bukan itu yang Pia butuhkan. Pia hanya menginginkan cinta dan kasih sayang tulus dari sang ayah. Hingga pada akhirnya, Pia dan ibunya pun memutuskan untuk pergi ke kediaman neneknya. Esok pagi Ajun dan timnya akan mengikuti lomba debat internasional. Ajun begitu gelisah menantikan kedatangan Pia. Separuh hatinya seakan hilang ditelan kerinduan yang begitu menyiksa. Meskipun handphone Pia tidak aktif, namun Ajun terus mencoba menghubungi Pia. Walau faktanya HP Pia kini rusak akibat dibanting semalam. Di sisi lain Nila mengajak Pia menghadiri undangan makan siang Iksan di istananya. Selesai makan, Iksan mengajak Pia jalan-jalan mengelilingi istana. Iksan lalu memotivasi Pia untuk tetap tabah menjalani permasalahan yang ada. Dan jika Pia membutuhkan apapun, maka Iksan akan selalu siap untuk membantunya. Melihat kebaikan di mata Iksan, Pia pun langsung memeluk dan berterima kasih padanya. Namun tanpa Pia sadari, ada seseorang yang tanpa sengaja memotret momen tersebut. Di sisi lain, Ajun semakin tenggelam pada kecemasan dan sebuah ketidakpastian. Bahkan saat lomba debat dimulai, Ajun malah terhanyut pada momen kebersamaan Pia dan juga Iksan. Hatinya begitu sakit mengingat semua itu. Dan pada akhirnya, Ajun dan tim debatnya pun dinyatakan kalah. Setelah menerima kekalahan yang begitu menyakitkan, kini Ajun kembali dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit, yaitu foto kebersamaan Pia dan Iksan yang sudah tersebar luas di medsos. Hati Ajun pun seketika luluh lantah dan kehilangan arah. Di sekolah, saat Pia meminta maaf dan mencoba menjelaskan semuanya, Ajun malah langsung membentak Pia. Foto kebersamaan Pia dan Iksan sudah cukup menjelaskan semua kenyataan yang ada. Rasa sakit dan kebencian yang semakin menyiksa akhirnya menuntun Ajun untuk mengungkapkan semuanya. Ajun lalu mengakui jika hubungannya dengan Pia hanyalah sebuah settingan. Ucapan Ajun benar-benar menyakiti hati dan perasaan Pia. Andai saja Ajun mau memberinya sedikit kesempatan, Ajun pasti akan menyesali semua perkataannya itu. Meski Pia masih sangat mencintai Ajun, namun hati kecilnya tak kuat menahan semua hinaan yang ada. Dan kini yang tersisa di hati Pia hanyalah sebuah luka kekecewaan. Sejak saat itu Pia dan Ajun pun tak lagi saling menyapa. Meski raga keduanya selalu bertemu, namun yang tersisa kini hanyalah sebuah kenangan semu. Pia dan Ajun lalu mulai dinaungi kehampaan, tangisan, dan juga kesedihan yang tak kunjung hilang. Esoknya Nyonya Koko meminta Ajun untuk merubah esai di pendaftaran kuliahnya. Menurut Kokom, esai Ajun terkesan begitu agresif, jadi pihak sekolah takkan mungkin mau melampirkan esai tersebut. Namun Ajun sama sekali tak mau mengubahnya, dikarenakan menurut Ajun itu adalah gambaran dari prinsip hidupnya. Seusai menemani ibunya mengurus berkas perceraian, Pia tiba-tiba didatangi oleh Dadang yang memberitahukan tentang esai dan beasiswa Ajun yang ditolak. Meski masih dibaluti kekecewaan, namun entah mengapa Pia selalu tak bisa lepas dari bayangan Ajun.
Pia lalu mencurahkan isi hati dan perasaannya lewat sepucuk surat. Aku memanglah seorang pembohong, dan dirimulah yang selalu benar. Aku juga manusia paling bodoh yang telah mempercayakan isi hati dan perasaan ini. Kau memang aktor yang sangat andal. Kau berhasil meyakinkan semua orang jika kau adalah pacarku. Begitu juga aku yang telah mempercayakan rasa cinta ini padamu. Terima kasih karena telah menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Yaitu sosok lelaki egois yang tak pernah mau mendengar alasan atau penjelasan apapun. Dan mulai saat ini, kupastikan kan kuhapus bayangmu dalam ingatanku. Ungkapan Pia itu malah semakin menenggelamkan Ajun dalam kebencian. Nandini lalu datang untuk menasihati Ajun. Seharusnya Ajun tak menghina dan memperlakukan Pia seperti itu. Lagi pula Ajun juga tak pernah memberi kesempatan Pia untuk menjelaskan semuanya. Namun keegoisan benar-benar telah membutakan Ajun. Hingga di tengah perdebatan dengan Nandini, Sanjay pun datang guna menenangkan Ajun. Sejenak Ajun terjebak dalam sejuta pertanyaan di hati, apakah dirinya memang bersalah pada Pia? Menyadari hal itu, Sanjay lantas menasihati Ajun. Waktu dulu ia dan ibu Ajun pun sering terlibat pertikaian. Namun pertikaian itulah yang mengukuhkan cinta mereka hingga saat ini. Dan yang kita perlukan hanyalah sedikit kesabaran untuk bisa menelaah semuanya. Seperti kisah cinta Romeo dan Juliet, yang mungkin semua orang menyangka jika Juliet adalah cinta pertama bagi Romeo. Namun nyatanya cinta pertama Romeo adalah seorang gadis bernama Rosalind. Setiap orang bisa jatuh cinta sekali, 2 kali, atau bahkan berkali-kali. Namun satu hal yang harus kau tahu, kau hanya akan menemukan Julietmu sekali dalam seumur hidupmu. Jadi jika kau menganggap Pia sebagai Julietmu, maka perjuangkanlah. Karena jika tidak, suatu saat nanti kau pasti akan menyesalinya. Ajun kembali dilanda penyesalan saat Nyonya Koko memberikan Ajun beasiswa ke London. Hal itu tentu saja membuat Ajun bingung. Bagaimana mungkin ia bisa lolos tanpa mengubah esainya terlebih dahulu? Namun nyatanya, Pialah yang telah mengubah esainya Ajun. Selain itu, Kokom juga memberitahukan tentang orang tua Pia yang akan segera berpisah. Mengetahui hal itu, Ajun pun seketika terbelenggu dalam rasa bersalah yang semakin mendalam. Di tengah kegelisahan, Ajun lalu mencoba menghubungi Pia. Namun Pia sama sekali tak mau mengangkat teleponnya. Ajun kemudian berinisiatif untuk menelepon Salsa. Dan berkat bantuan Salsa dan teman-temannya lah, Ajun pun akhirnya bisa kembali dipertemukan dengan Pia. नहीं पिया, प्लीज। Pia yang masih dibaluti kekecewaan meminta Ajun untuk pergi menjauh dari kehidupannya. Namun Ajun lalu meminta maaf dan bilang, meski kencan kita hanyalah sebuah kencan palsu, namun sejak awal aku sudah jatuh cinta padamu. Mungkin kau menganggap ucapanku hanyalah sebuah omong kosong. Namun jika diriku tak mencintaimu, lalu mengapa aku begitu terluka melihat foto kebersamaanmu dengan Iksan? Kau adalah cinta pertamaku. Kau adalah Julietku. Dan kau adalah segala-galanya bagiku. Untuk itu, maafkanlah aku dan tetaplah menjadi kekasihku. Really hurt me, Arjun. तुम्हें देख के सब कुछ भूल जाती हूँ. Sejenak Pia pun terpaku mendengar pengakuan cintanya Ajun. Rasa sakit, kecewa, dan semua luka yang telah Ajun sematkan padanya seketika musnah saat menatap wajahnya Ajun. Kini Pia tak bisa lagi membohongi perasaan cintanya pada Ajun. Rasa cinta yang memang sudah tumbuh sejak pandangan pertama. Dan sambil meneteskan air mata, Pia pun akhirnya mengucap kata cinta. Pia dan Ajun pun akhirnya tunangan dan Ajun kini bersiap untuk terbang ke London guna memenuhi semua impiannya. Bagi Ajun dan Pia tentunya perpisahan itu sangatlah menyakitkan. Namun semua itu Ajun lakukan demi Pia semata. Dan Ajun ingin membuktikan bahwa memang ialah lelaki yang pantas untuk Pia. Hingga tiba-tiba film pun selesai. Problematika cinta mungkin bisa serumit rumus matematika atau sedalam samudra Hindia. Namun hal itulah yang akan menyempurnakan cinta. Karena cinta
terbentuk dari sebuah kerumitan yang sulit untuk dijelaskan. Seperti pepatah kuno mengatakan, potong bebek angsa masak di kuali, jangan pernah menyia-nyiakan cinta sebelum Anda menyesal nanti. Ya, terima kasih buat kalian para penghuni planet cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. By the way, saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.